yang peduli akan kesehatan ibu dan anak. Keberagaman adalah denyut nadi kehidupan. Ini adalah salah satu anugerah yang kita temukan di setiap praktik kebidanan. Pagi ibu-ibu. Pagi ibu-ibu. Dalam profesi kebidanan, kita tidak hanya mengandalkan pengetahuan medis dan keterampilan teknis saja. Ada satu fondasi krusial yang mengikat semuanya, seperti moralitas, terlebih lagi di lingkungan multikultur. Moralitas membimbing kita untuk melayani tidak hanya dengan terampil, tetapi juga dengan hati yang tulus, menghormati setiap individu dan merangkul setiap perbedaan. Sore Bu, dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Priscila Bu. Kehamilan anak berapa Bu? Pertama Bu, Apa keluhannya? jadi selama kemudian anak butuh aku lagi dari baby Bu Sefina, saya agak kesulitan tadi memahami kondisi ibunya. Jadi beliau bilang perutnya sakit seperti digigit hantu air. Saya jadi bingung bagaimana mencatat keluhannya secara medis. Mungkin itu keluhan lokomotorika. Mungkin maksudnya nyeri melilit atau karam perut. Kita perlu peka terhadap metafora budaya mereka, Bu Nadia. Jadi, hambatan komunikasi adalah tantangan nyata, isyarat dan verbal, idiom, bahkan cara untuk mengungkapkan rasa sakit bisa sangat berbeda. Dan jika tidak diatasi, ini akan berujung pada diagnosis yang tidak akurat dan ketidakpercayaan fisik. Misi Bu. Saya ingin mengingatkan soal suplemen zat besi ya Bu. Maaf ya Bu sebelumnya, tapi kalau menurut tradisi kami itu zat besi dianggap panas bagi tubuh ya Bu. Kami khawatir Devi merasa tidak nyaman dengan itu Bu. Saya paham, tapi zat besi ini sangat penting untuk mencegah anemia. Itu bisa bantu ibu tetap kuat dan bayi ibu berkembang dengan sehat. Kalau gitu gimana cara minumnya Bu supaya tidak terlalu panas? Kita bisa menyarankan ibu buat mengkonsumsi sesudah makan, dan juga ibu harus menghindari mengkonsumsi kopi maupun teh. Jika ada keluhan yang lainnya nanti bisa kita sesuaikan lagi ya Bu. Oke, baiklah Bu, akan kami coba ya nanti. Makasih penjelasannya ya Bu ya. Permisi ya Bu. Sulit sekali ya Bu meyakini Devi ini dengan keluarganya pengen yang sudah zat besi ini, karena keluarga mereka itu terlalu meyakini pantangan adat mereka. Benar sekali Bu. Kita dihadapkan dengan berbagai macam adat dan kebiasaan di daerah mereka. Jadi kita sebenarnya juga harus memiliki cara bagaimana kita mengatasi hal tersebut tanpa mengorbankan keselamatan ibu atau anak. Selain komunikasi, adat istiadat dan kepercayaan seputar kehamilan dan persalinan juga bisa menjadi tantangan. Beberapa praktik mungkin tidak sejalan dengan prinsip medis yang menuntut kita untuk bersikap bijaksana dan menemukan titik temu. Ini
Lauk, rendang jika dikombinasi dengan sayur, Bu. Bawa mau mangan burung singkong Bu. Sangat bagus karena singkong kaya akan zat besi, bisa bermanfaat bagi ibu hamil. Tapi kami suku yang balado, Bu. Apa itu Bu Bidan? Boleh, tapi asal jangan berlebihan ya Bu. Karena setiap budaya memiliki makanan khasnya masing-masing dan kita sesuaikan sesuai dengan gizi dan baik. Pilar kedua adalah sensitivitas budaya dan kemampuan untuk beradaptasi. Kita harus proaktif pelajari norma-norma budaya yang relevan di sekitar kita. Misalnya, bagaimana keluarga berperan dalam pengambilan keputusan dan bagaimana pandangan mereka tentang ASI eksklusif. Jadi begini Bu, kami mohon bisa melahirkan di rumah saja karena jauh dari fasilitas kesehatan. Saya mengerti keinginan ibu dan keluarga, tapi demi keselamatan ibu dan bayi lebih baik dilakukan di fasilitas medis. Tapi saya takut Bu, karena kami jauh dan alat transportasinya juga lumayan susah. Baik Bu, kami akan membantu koordinasi kendaraan posyandu. Ini demi menghindari risiko komplikasi. Saya tetap ingin yang terbaik untuk ibu dan bayi ibu. Kalau begitu kami pertimbangkan lagi ya Bu. Terima kasih atas penjelasannya dengan baik. Sama-sama. Yang selanjutnya adalah pilar ketiga adalah integritas dan keadilan. Integritas berarti kita selalu bertindak sesuai kode etik profesi dan standar medis, tanpa kompromi dengan siapapun. Keselamatan pasien adalah prioritas kami. Yang kedua, keadilan. Keadilan adalah berarti semua pasien tanpa memandang suku, agama, status sosial, atau tingkat pendidikan harus menerima pelayanan yang sama. Jangan pernah ada diskriminasi dalam praktik kebidanan. Terima kasih atas waktunya yang telah diluangkan Dr. Syahira. Saya ingin mendiskusikan tentang kondisi Ibu Cynthia, yang dimana Ibu Cynthia ini sedang hamil. Ibu Cynthia mengalami kekurangan gizi, tapi ada pantangan budaya yang membuat beliau enggan untuk mengonsumsi makanan tertentu. Memang penting untuk memahami kondisi medis dan juga latar belakang budayanya. Kita harus cari alternatif yang tetap aman secara medis. Saya bisa bantu buatkan menu bergizi yang sesuai dengan kebiasaan makan Ibu Cynthia. Kita sesuaikan agar tetap memenuhi kebutuhan nutrisi ibu dan janinnya. Dan saya akan mendampingi Bu Cynthia setiap kunjungannya dan bantu menjelaskan agar beliau dan keluarganya paham pentingnya asupan gizi ini. Terima kasih semuanya, kolaborasi ini sangat berarti untuk ibu dan janinnya. Sebagai bidan, kita juga memiliki tanggung jawab moral untuk mengadvokasi pasien, terutama bagi mereka yang rentan. Ini juga termasuk bekerja sama dengan dokter, ahli gizi, bahkan tokoh masyarakat untuk mencari solusi terbaik. Yang mau edukasi silakan masuk. Ininya satu ya. Apa? Yang tapi nggak apa-apa nggak sih kalau beda HP? Nanti bikin jalan. This isn't the end.